Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Quran 30 ayat 1-10, hari ini kita akan lanjutin dari ayat 11 sampai 16 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 30 ayat 11 sampai 16. Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel, dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel, dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya guys. Nah, dari 11 sampai 16 ini tentang tebusan bagi jiwa-jiwa. Berbagai perintah yang diberikan sehubungan dengan kemah suci dan perabotannya tentu akan melibatkan biaya yang sangat besar. Dan penting bagi Musa untuk menerima petunjuk tentang sumber-sumber yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Dalam Keluaran 25 ayat 2-7, satu sumber telah ditunjukkan, yaitu sumbangan sukarela dari umat. Sekarang ditambahkan sumber kedua. Pada saat upacara pendaftaran umat, suatu peristiwa yang dikatakan akan segera terjadi. Musa diperintahkan untuk mengambil dari setiap orang sebagai uang penebusan dosa sejumlah setengah sikal perak. Hasil dari pajak ini akan digunakan untuk pekerjaan di tempat kudus. Ini ada di ayat 16. Dan ternyata pajak ini merupakan bagian yang penting dalam penyediaan dana, karena jumlah totalnya lebih dari 100 talenta, atau lebih tepatnya 300.775 sikal berdasarkan Keluaran 38 ayat 25. Ceritanya setelah keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun. Saat mereka akan membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah, segala sesuatu tentang bagaimana berelasi dengan Allah dituangkan dalam detail pembangunan kemah suci, ritual ibadah, dan pendamaian serta segala perabotnya. Relasi dengan manusia pun diberitahukan. Mengapa? Karena mereka akan hidup sebagai umat Allah. Komunitas umat tebusan yang akan hidup sesuai dengan aturan main dari Allah Yahweh ini perlu didaftar. Siapa-siapa aja umat Israel pada waktu itu, dan mereka yang akan menjadi bagian dari umat Israel itu melayakkan diri dengan cara membayar uang pendamaian. Semua uang yang terkumpul akan digunakan untuk mengadakan kemah suci guys. Ini kayak pengakuan dosa, tetapi mengikat semua orang Israel, semua orang setara, dan uang tersebut sebagai simbol agar mereka diselamatkan dari pembalasan Allah. Gak usah terlalu banyak, juga jangan kurang, agar yang memberi terlalu banyak atau punya uang lebih gak merasa sombong, dan yang memberi kurang dari yang lain gak minder juga. Semua setara, sama, yang pas-pasan pasti mampu bayar, apalagi yang kaya ya guys. Di ayat 12, Musa sekarang akan menghitung jumlah orang Israel lagi dengan lebih akurat. Tidak ada perintah yang pernah diberikan bahwa bangsa itu tidak boleh dihitung. Dan kebiasaan orang Mesir untuk menyusun statistik yang tepat secara alamiah melekat pada seseorang yang telah mendapatkan pelatihan di sana. Masing-masing penduduk yang telah dihitung itu memberikan suatu penebusan, suatu pendamaian, yaitu sesuatu yang menunjukkan bahwa ia sadar akan dosa dan bahwa ia tidak layak untuk diperhitungkan di antara umat Allah. Nah, di ayat 13, masing-masing membayar setengah sikal. Sikal pada zaman itu adalah koin perak, kira-kira seukuran dengan uang logam kita, tetapi jauh lebih tebal. Nah, pada masa kitab Keluaran ini, koin tidak dikenal, dan sikal artinya berat tertentu. Ternyata ya guys, beban pajak yang dikenakan untuk umat Israel tersebut sangat ringan. Ada lagi namanya shikal dari tempat kudus.
Berat standar yang dimiliki oleh para imam mungkin setara dengan sekitar 220 butir gantang, 20 gerah. Kata gerah berarti sebutir kacang, dan satu gerah haruslah seberat kira-kira 11 biji-bijian. Ukuran berat ini tetap digunakan sampai masa pembuangan. Nah, di ayat 14, yang didaftar adalah mereka yang usianya 20 tahun ke atas. 20 tahun adalah usia di mana seorang Israel dianggap sebagai seorang dewasa. Pada usia 20 tahun, ia mulai bertanggung jawab untuk melayani dalam peperangan. Kalau zaman now mah wajib militer ya guys. Nah, mereka kalau nggak wamil yang menjalankan tugas-tugas kewarganegaraan. Pada usia 20 tahun, orang Lewi memulai pelayanan mereka di bait suci. Di ayat 15, orang kaya tidak boleh memberi lebih banyak dan orang miskin tidak boleh memberi lebih sedikit. Ini adalah kesaksian yang sangat tegas tentang nilai yang sama dari jiwa-jiwa di hadapan Allah. Karena setiap jiwa yang diciptakannya sama berharganya di matanya, dan karena ia merancang keselamatan bagi semua orang. Di ayat 16, penerapan uang pendamaian dinyatakan dengan lebih jelas dalam Keluaran 38 ayat 27 dan 28. Uang itu digunakan untuk soket-soket perak yang menopang papan-papan kemah suci, dan untuk pengait-pengait, kapak-kapak, dan batang-batang penghubung pilar-pilar yang mengelilingi pelataran. Dengan demikian, itu adalah peringatan di mata orang-orang, mengingatkan setiap orang akan hak istimewa dan kewajibannya dalam pembangunan kemah suci. Ya, jadi demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar, nilai jiwa-jiwa di hadapan Allah itu sama. Allah memandang jiwa berharga. Setiap jiwa diundang untuk terlibat dalam pembangunan kemah suci dengan cara memberikan kontribusi yang sama. Kayak kita sekarang untuk persembahan khusus untuk pembangunan gereja gitu ya guys. Ini sebagai ungkapan syukur bagi Tuhan Allah. Nah, jadi yuk kita belajar untuk yang pertama, memandang semua jiwa sama di hadapan Allah, dan yang kedua, ikut berbagian dalam pembangunan rumah Tuhan yang bentuknya fisik atau gereja Tuhan, dan membangun kehidupan rohani kamu dengan cara bersaat teduh dan saling mendoakan sesama teman. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Yang kedua, gimana caranya kamu bisa memandang semua jiwa sama seperti Tuhan memandang jiwa-jiwa? Dan yang ketiga, gimana caranya kamu membangun kehidupan rohanimu sendiri dan punya relasi sama Tuhan? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu di kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk memandang semua jiwa seperti Tuhan memandang, untuk bisa berbagian dalam pembangunan rumah Allah dan kehidupan spiritual kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.